Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 5, subtema 2. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari buka buku kalian tema 5 halaman 19. Tema 5 pengalamanku. Subtema 2 pengalamanku di sekolah. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu pengalaman? Pengalaman adalah peristiwa yang pernah kalian lakukan. Baik, selanjutnya kita buka halaman halaman 20. Nah, di sini ada yang masih ingat enggak sila keempat Pancasila? Masih ya, bagaimana bunyinya? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik. Nah, ini adalah ini adalah sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Di sini ada warnanya, Nak. Nah, ada yang di sini. Nah, ini warnanya putih. Ini warnanya hitam, backgroundnya warna merah. Ini ada artinya sendiri-sendiri. Kalian harus paham dan harus selalu ingat. Yang warna merah itu artinya keberanian. Warna hitam artinya keabadian. Warna putih artinya kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila keempat antara lain. Pokoknya di sila keempat itu yang berhubungan dengan musyawarah. Nah, jadi ini. Nah, seperti ini. Nah, musyawarah ya, yang berhubungan dengan musyawarah. Jadi sikap yang mencerminkan contohnya apa? Contohnya bermusyawarah saat memilih ketua kelompok, menghormati keputusan yang diambil saat bermusyawarah, mendengarkan pendapat orang lain. Itu adalah sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat. Diingat-ingat ya, Nak. Yang keempat, misalnya menjalankan keputusan bersama dengan baik. Kelima, tidak memaksanakan pendapat orang lain, dan lain-lain. Sekarang buka halaman 22. Nah, beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang diberi tanda centang yang apa, Nak? Yang sila keempat Pancasila ya. Yang pertama, memaksa. Kalau memaksa teman mematuhi pendapat kita, berarti dicentang enggak? Enggak ya, enggak dicentang. Marah saat tidak terpilih. Nah, tidak juga ya. Menjalankan keputusan bersama dengan baik, centang. Bersikap lapang dada saat pendapat kita tidak dipakai saat musyawarah, oke, centang. Mau mendengarkan pendapat orang lain, centang juga. 6. Ramai saat orang lain mengeluarkan pendapat, salah ya, ini tidak dicentang. 7. Menghormati keputusan yang diambil saat bermusyawarah, centang ya, Nak ya. 8. Menjalankan keputusan bersama dengan baik, centang juga. 9. Mendengarkan pendapat orang lain, centang juga. 10. Tidak memaksakan pendapat orang lain, berarti centang juga ya. Oke, sekarang yang B, gambarlah simbol sila keempat Pancasila. Kalian sudah menggambarkan? Nah, diwarnai sesuai dengan warnanya. Ada hitam, putih, dan merah. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar membandingkan banyak benda. Kalian sudah belajar kan? Baik bilangan 21 sampai 30. Yuk kita membandingkan banyak benda 21 sampai 30. Nah, kita hitung dulu. Ini ada 24. Apel ini 13. Lebih banyak mana? Apel Edo atau apel Udin? Jawabannya adalah apel Edo. Apel Edo. Karena apel Edo ada 24, kalau apelnya Udin ada 13. Gimana sih cara membandingkan? Gampang caranya ya.
Kita buka halaman selanjutnya. Nah, kalian sudah belajar di video yang Ustazah share. Nah, di sini ada angka 24, bilangan 24 sama bilangan 13 ya. Nah, yang pertama kita lihat puluhannya dulu. Apakah puluhannya itu sama apa enggak? Kalau puluhannya beda, langsung saja gampang. Ini puluhannya ada 2, yang bilangan satunya ada 1. Berarti 2 lebih apa? Lebih besar daripada 1. Berarti 24 lebih besar dari 13. Gitu ya nak ya. Terus bagaimana Ustazah kalau puluhannya sama? Nah contohnya ini 21 dengan 26. Kita lihat puluhannya dulu. Ternyata sama. 2. Maka kalau sama, maka lihat yang satuannya. Di sini satuannya 1, di sini satuannya 6. Jadi 1 sama 6 berarti 1 lebih apa? Lebih kecil kan? Jadi 21 lebih kecil dari 26. Bisa ya anak-anak? Amati gambar balok di bawah ini. Ini isinya berapa? Kemarin sudah diajari Ustazah. Isinya 10 ya. 1 puluhan 1, 2. Berarti 20-an ditambah 7. Berarti 27. Yang satunya 23. Bandingkan banyak balok puluhan. Nah, ini sama sepuluhannya. Berarti kita lihat satuannya. Ini 7 sama 3. Berarti 7 satuan lebih dari 3 satuan. Jadi 27 balok lebih banyak dari 23 balok. Ya, 27 lebih dari 23. Gunakan kata. Kalau ada bendanya itu pakai perbandingan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Itu untuk membandingkan banyak benda. Oke, ini ada bendanya. Jadi kita lihat lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Kita hitung dulu. Ini 24 sama 27. 24 balok berarti lebih apa nak? Lihat ininya dulu. Jangan lihat ini, tapi lihat ininya dulu. Nah, ibaratnya naik sepedanya seret ke sini, masa ke sini, berarti kan apa? Mundur dong ya. Jadi ini yang dilihat dulu. 24 balok berarti lebih apa? Lebih sedikit dari 27 balok. 26 dengan 23. Lihat ininya dulu. Berarti 26 balok lebih banyak dari 23 balok. Di sini ada benda sebanyak 18. Di sini ada benda sebanyak 28. 18 balok lebih sedikit dari 28 balok. Di sini ada benda 25 balok sama 25 balok. Berarti 25 balok sama banyak dengan 25 balok. Jadi diingat-ingat kalau kita melakukan perbandingan benda, maka menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Oke, kita lanjutkan halaman 26. Nah, beri tanda centang pada bilangan yang lebih besar. Kenapa Ustazah kok kita pakai lebih besar? Lebih kecil itu ketika apa? Yo, ketika kita membandingkan angkanya. 24 dengan 27. Berarti yang mana yang lebih besar? 27. Yang ini mana yang lebih besar? 25 ya. Yang ini mana yang lebih besar? 24. Isilah dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, ini ketika membandingkan angka atau bilangan. Nah, pakai lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. 1 23, ini 23 berarti sama dengan. Nomor 2 30 dengan 21. Lihatnya di sini dulu. 30 lebih apa? Lebih dari 21. Nomor 3 25, di sini 25 berarti jawabannya sama dengan. Di sini nomor 4 26 dengan 29 berarti kurang dari. 23 dengan 28
berarti 23 kurang dari 28. Kita lanjutkan halaman 27. Nah, masih ingat nggak tanda seperti ini? Ini tanda kurang dari, kalau kita garis jadi huruf apa ini nak? K ya, jadi kurang dari, ini kurang dari juga ya, ini lebih dari, ini kurang dari, ada lebih dari, ada sama dengan. Andaikan kita jadikan garis, loh jadi huruf apa? K. Kalau ini loh jadi huruf B ya, lebih dari atau sama dengan. Baik, nomor 1. Angka 17 kita bandingkan dengan 21. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Tidak boleh sebelah kanan, tapi dilihat sebelah kiri dulu. 17. Ini 21. 17 berarti lebih apa? Lebih 17 berarti kurang dari 21. Kita caploknya menghadap ke sini. Nah, oke, kalau kurang dari caploknya menghadap ke situ ya, Nak. Terus 23 di sini 27. Berarti kurang dari juga ya. Berarti caploknya ke sini. 28 dengan 20 berarti 28 lebih dari, loh kan? Jadi B lebih dari, berarti caploknya menghadap ke kiri. 26 dengan 19 berarti menghadapnya juga ke sini. 22 dengan 22 berarti sama dengan. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan bilangan. Nah, ada yang mengurutkan bilangan dari yang terkecil, ada mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Anak-anak, ketika kalian mengurutkan bilangan, benar-benar diperhatikan perintahnya. Terkadang itu salah mengurutkan. Dimintanya adalah dari yang terkecil, ternyata jawabannya dari yang terbesar. Jadi lihat perintahnya. Ini coba urutkan angka 29, 28, 25. Urutkan dari yang terkecil. Oh, ternyata 21 dulu, cari yang paling kecil dulu, taruh di sini. Boleh kalian coret kalau sudah pindah rumah misalnya ya. Wow, coba. Terus 20, cari lagi yang terkecil yang belum dicoret. Oh, ini Ustazah 23. 23 tulis di sini, coret ini biar nggak bingung. Setelah itu tinggal 2 ini, cari yang terkecil lagi. Oh, 24. Tulis di sini, coret. Tinggal 1, 26. Tulis, coret. Gitu ya anak-anak. Baik, ayo berlatih. A. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil. Jadi ini harus kalian pahami dulu perintahnya, jangan sampai keliru ya. Kalau dari yang terkecil berarti cari yang paling kecil. Nomor 1 ada angka banyak ini, kamu cari yang terkecil. Ini depannya, angka depannya sudah sama ya, tinggal cari yang paling kecil yang di belakang. Oh, 21 saja, tulis 21 di sini, ini kamu coret. Biar nggak bingung. Tinggal yang belum dicoret ini, cari lagi yang terkecil. Yang paling kecil mana? Oh, ini ternyata 22, tulis di sini, coret lagi. Terus mana lagi, tinggal 3 ini, yang mana yang paling kecil? Oh, 24 ya, tulis di sini 24, ini coret lagi. Tinggal 2, mana yang paling kecil? 27, tulis 27, coret lagi. Tinggal 29, tulis, coret lagi. Bisa ya nak ya? Jadi anak-anak, kalau perintahnya terkecil berarti kalian cari yang paling kecil ya. Nomor 2 ini jawaban yang benar. 15, 18, 22, 25, 30. Kalau sudah kamu tulis di sini, kamu coret aja nanti biar nggak bingung. Nomor 3, 10, 15, 20, 25, 30. Nomor 4 ini jawabannya 12, 16, 18, 24, 28. Nomor 5 itu 20, 22, 24, 26, 28 gitu ya. Terus yang B, urutkan bilangan di bawah ini dari yang terbesar. Nah, diingat-ingat, kalau terbesar berarti nanti carinya yang paling besar. 1, ada angka ini, banyak ini. Kalian cari yang paling besar.
Loh, ini dia yang paling besar, yang lain lo 2 ya. Puluhannya ini yang paling besar, berarti ini kamu tulis di sini 30, ini kamu coret, Nak. Nah, setelah dicoret, ini tinggal 4, cari yang paling besar lagi. Yang terbesar lagi. Oh, antara ini yang terbesar 27. Ini 27, ini coret lagi. Setelah itu, kalian cari yang terbesar lagi. Oh, 25, tulis coret lagi. Setelah itu cari yang terbesar lagi, 23, coret, tulis lagi 21. Bisa ya anak-anak? Gampang kok. Hebat. Nomor 2, 26, 24, 20, 15, 11. 23, 20, 18, 13, 11. Nomor 4, 25, 22, 16, 14, 12. Nomor 4 ya tadi. Nomor 5, 28, 27, 17, 13, 10. Baik. Selanjutnya kita belajar mengenal bunyi. Kuat, lemah, bunyi, dan bunyi panjang dan bunyi pendek. Kita buka halaman selanjutnya. Nah, mengenal bunyi. Nah, ini ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Contoh bunyi kuat itu apa? Nah, bunyi kuat contohnya bunyi halilintar. Bunyi lemah contohnya orang berbisik. Nah, ya. Oke. Selanjutnya, bunyi kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu disebut birama. Ketukan pertama setiap birama dibunyikan kuat. Ketukan kedua dibunyikan lemah. Yang pertama, ketukan pertama bunyinya kuat. Yang ketukan kedua bunyinya lemah. Ya, kuat, lemah, kuat, lemah. Gitu ya. Oke. Bunyi kuat memiliki ciri terdengar keras, bisa terdengar sampai jauh. Ini banyak contohnya bunyi kuat. Balon meletus. Kalian sudah belajar ini kan? Terus bunyi lemah ini contohnya. Ya, terdengar pelan, bisa terdengar dengan jarak dekat, berbisik, bersiul dan lain-lain. Yang D, bunyi panjang dan pendek. Beda dengan bunyi kuat dan lemah. Sekarang bunyi panjang dan pendek. Ya. Berdasarkan panjang pendeknya, bunyi dibagi menjadi 3. Ada bunyi yang ini dibagi menjadi 2. Ada bunyi panjang, ada bunyi yang pendek. Bunyi panjang itu yang panjang dan tidak terputus-putusnya. Contohnya tawa, siul, tangisan, derus pesawat, dering telepon, dan lain-lain. Kalau bunyinya pendek atau sering putus-putus. Nah, contohnya tepukan, hentakan kaki, dan lain-lain ya, banyak ya. Nah, sekarang berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Sirine mobil ambulan. Ini ada beberapa yang salah. Kalian boleh waktu Ustazah ngoreksi itu ya. Kalian boleh mengganti ya nak. Kalian boleh mengganti kesalahannya biar nanti ketika PH, setelah ini kan PH, biar nanti ketika PH kalian sudah tahu mana yang betul dan mana yang salah ya. Nomor 1, sirine mobil ambulan. Itu bunyi apa? Bunyi panjang. Suara katak bunyi pendek. Suara orang bersiul bunyi panjang. Suara orang batuk bunyi panjang. Suara serigala bunyi panjang. Suara orang batuk pendek. Drum dipukul pendek. Pistol juga pendek. Oke ya anak-anak. Sekarang tinggi rendah bunyi. Bunyi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kalau bunyi yang tinggi itu terdengar melengking. Kalau bunyi yang rendah terdengar berderum. Nah, contoh bunyi tinggi ini banyak ya. Ada tangis bayi, suara perempuan dan lain-lain. Nah, kalian sudah mengerjakan ini kan ya? Nah, ini misalnya adalah yang diisi, ini gelas yang diisi dengan penuh.
ini diisi dengan setengah, ini kosong. Jawablah pertanyaan berikut. Gelas mana yang bunyinya paling tinggi? Jawabannya adalah C. Anak-anak kalau misalnya salah boleh dihapus dan dikerjakan lagi ya, tapi tidak perlu dikirim lagi ya nak ya. C. Mengapa gelas tersebut berbunyi tinggi saat dipukul? Karena ruang udara lebih banyak. Itu jawabannya. Karena ruang udara lebih banyak, sehingga getaran suara terdengar nyaring atau keras atau kuat. Yang nomor 2, gelas mana yang bunyinya rendah? A. Mengapa gelas tersebut berbunyi rendah? Karena ruang udara sedikit atau tidak ada nak. Karena ini kan penuh. Karena ruang udara sedikit atau tidak ada. Getaran suara terdengar lemah atau pelan. 3. Urutkan bunyi gelas dari bunyi yang tinggi ke bunyi yang rendah. Maaf ya, ini salah ya. Nah, ini dari bunyi yang tinggi kok. C, B, terus A. Oke, sudah anak-anak. Sekarang buka halaman 33. Nah, ini jawaban yang benar. Beri tanda centang pada nada yang berbunyi kuat dan tanda kurang pada bunyi yang lemah. Nah, iya jawaban yang benar ya. Kalau salah boleh dihapus. Jawabannya yang di atas ini. Oke. 1. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan partitur lagu Sayang Semuanya. 1. Pada baris pertama nada yang bunyinya panjang adalah ini 5.1 panjang. Panjang itu ada titiknya setelahnya ya. Diingat-ingat ya nak. Nomor 2, pada baris kedua, ini baris kedua, nada yang bunyinya rendah adalah rendah, yang ada titik bawahnya, rendah. Bisa anak-anak? Nomor 3, pada baris ketiga, nada yang bunyinya panjang adalah, nah diingat-ingat kalau panjang berarti yang ada titiknya, berarti 2 ketukan. Nah, yang lain soalnya 1, 3 titik dan 5 titik di sini ya. Pada baris keempat ini nada yang punya tinggi, diingat-ingat itu di mana? Satu titik atas yang tinggi. Tinggi lawannya rendah ya. Kalau rendah titiknya bawah, kalau tinggi titiknya atas. Angka 0 artinya diam. Oke, bisa anak-anak? Oke, selanjutnya kita belajar kembali tentang sila Pancasila. Kali ini sila Pancasila kelima. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Setiap warga harus diperlakukan secara adil. Baik. Contohnya banyak sekali. Nah, contohnya pengamalan sila kelima itu contohnya belajar dengan sungguh-sungguh dan tertib. Pokoknya kalau yang di sila kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi itu melambangkan kebutuhan makanan atau pangan. Kalau kapas adalah bahan dasar dalam membuat pakaian. Jadi padi itu pangan, kalau kapas adalah sandang. Jadi intinya itu adil gitu loh. Ya, untuk sikap yang mencerminkan sila Pancasila sila kelima ini sangat banyak ini ya. Berbeda-beda. Pokoknya yang berhubungan dengan keadilan sosial ya. Yang nomor 1. Apakah sikap yang ditunjukkan gambar di samping adalah sila kelima? Iya nak. Nah, ini banyak yang beda-beda jawabannya. Kalau kalian itu jawabannya jauh dari jawaban ustazah, boleh dihapus nak. Biar apa? Biar nanti ketika PH, PTS atau PAS biar sesuai ya, biar betul ya. Kenapa sih ini
Karena ini kita nggak tatap muka, jadi tidak bisa satu persatu dibahas dengan kalian langsung ya. Kenapa sih ini juga termasuk sila Pancasila, sila kelima? Karena menghargai karya orang lain. Di dalam mading sekolah itu kan banyak karya-karya. Nah ini maksudnya apa? Berarti apa yang menunjukkan sila kelimanya? Karena menghargai karya orang lain. Gitu ya. Yang jawabannya kurang sempurna boleh dihapus ya. Nomor selanjutnya. Nah, apakah sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan Pancasila, sila kelima? Iya. Karena apa? Karena mendonorkan darahnya. Kalau kita mendonorkan darah berarti kan itu dipakai untuk orang yang membutuhkan ya. Berarti kan sosial gitu loh. Nah gitu ya. Nomor 3. Ini juga iya nak. Alasannya apa? Karena berpartisipasi menjadi anggota koperasi. Karena ikut menjadi anggota koperasi ini termasuk juga sila ke-5. 4 ini ada beberapa yang menjawab tidak ya. Ini juga iya. Karena apa? Karena mencintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri itu yang bikin kan orang-orang Indonesia sendiri ya. Berarti kan sosial juga kan ya. Karena mencintai produk dalam negeri. Nomor 5. Nah, ini apa? Iya juga, karena rajin menabung. Menabung itu juga pengamalan sila kelima Pancasila. Yang ke-6, ini juga ada yang menjawab tidak. Ustazah ini kan gotong royong itu sila ketiga. Boleh sila ketiga, juga sila kelima. Ini kan sosial. Gitu loh ya. Jadi karena mereka bergotong royong. Baik, selanjutnya halaman 36. Sikap adil yang pernah kalian lakukan. Ini terserah nak, keadilan sosial. Jadi ini sikap adil yang sudah pernah kalian lakukan di rumah. Contohnya sikap adil kepada ayah. Contohnya apa? Menyayangi ayah. Boleh. Ya. Membantu ayah boleh, berbagi televisi dengan ayah boleh, terserah. Yang kedua itu sikap adil kepada ibu. Contohnya terserah kalian. Contohnya menyayangi ibu juga boleh. Ya. Nomor 3 saudara. Nah contohnya apa? Berbagi makanan dengan saudara boleh. Nomor 4 teman. Bermain bersama teman boleh ya. Selanjutnya gambarlah simbol sila kelima dan warnai sesuai dengan pada kolom berikut. Ini kalian sudah menggambarkan ya. Oke. Yuk sekarang evaluasi mandiri. 1 isilah dengan jawaban lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke, itu yang ini ya. Yang ini lebih banyak aja. 26 tulis dulu. Kamu hitung, tulis 26, di sini 23. Berarti 26 balok lebih banyak dari 23 balok. Yang B 29 sama 26. 29 berarti lebih dari 26. 24 di sini juga 24, berarti sama dengan. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi fokus kalian itu cari yang terkecil ke terbesar. Jangan sampai keliru, sesuai dengan perintahnya. 23, 21, 25, 27, 30. Berarti cari yang terkecil dulu dari 5 itu. Ternyata 21, tulis di sini kalau sudah coret. Cari lagi yang paling kecil. Oke, 23, tulis di sini, coret lagi. Tinggal 3, cari yang terkecil mana? Oke, 25, tulis di sini, coret lagi. Setelah itu